Perkenalkan, nama saya Pilnov Yohanes Pinontoan, NIM 672017-099. Pada saat ini saya akan menjelaskan tentang sinkronisasi dan deadlock. Pertama, sinkronisasi. Apa itu sinkronisasi? Sinkronisasi adalah proses pengaturan jalannya beberapa proses pada saat yang bersamaan untuk saling bertukar data agar memiliki jumlah data yang sama. Tujuan utama sinkronisasi untuk menghindari terjadinya inkonsistensi data karena pengaksesan oleh beberapa proses yang berbeda atau mutual exclusion, serta untuk mengatur urutan jalannya proses-proses sehingga dapat berjalan dengan lancar dan terhindar dari deadlock dan starvation. Tujuan utama mungkin lebih condong ke arah backup atau membuat cadangan. Kedua, race condition. Situasi di mana beberapa proses mengakses dan memanipulasi data bersama pada saat bersamaan. Nilai akhir dari data bersama tersebut tergantung pada proses yang terakhir selesai. Untuk mencegah race kondisi, proses-proses yang berjalan bersamaan harus disinkronisasi. Contoh race kondisi pada gambar program di samping terlihat bahwa variabel counter yang diinisialisasi dengan nilai 0 dan ditambah 1 setiap kali terjadi produksi serta dikurangi 1 setiap kali terjadi konsumsi. Ini adalah contoh race condition pada bahasa mesin. Jika perintah counter plus plus dan counter minus berusaha mengakses nilai counter secara konkuren, maka nilai akhir dari counter bisa salah. Hal ini tidak berarti nilainya pasti salah, tapi ada kemungkinan untuk terjadi kesalahan. Ini adalah contoh program yang memperlihatkan race kondisi. Status akhir dari counter seharusnya adalah 0, tapi kalau urutan pengeksekusian program berjalan seperti atas, maka hasil akhirnya menjadi 3. Perhatikan bahwa nilai akhir counter akan mengikuti eksekusi terakhir yang dilakukan oleh komputer. Pada program di atas, pilihannya bisa 1 atau 3. Perhatikan bahwa nilai dari counter akan bergantung dari perintah terakhir yang dieksekusi. Oleh karena itu, maka kita membutuhkan sinkronisasi yang merupakan suatu upaya yang dilakukan agar proses-proses yang saling bekerja sama dieksekusi secara beraturan demi mencegah timbulnya suatu keadaan race kondisi. Ini adalah critical selection. Apa itu critical selection? Adalah sebuah segmen kode di mana sebuah proses yang mana sumber daya bersama diakses. Pertama, ada bagian critical selection. Entry section, kode yang digunakan untuk masuk ke dalam critical section. Kedua, critical section, kode di mana hanya ada satu proses yang dapat dieksekusi pada satu waktu. Ketiga, exit section, akhir dari critical section, mengizinkan proses lain. Keempat, remainder section, kode istirahat setelah masuk ke critical section. Lalu ada solusi critical selection, ada mutual exclusion dan progress dan bound waiting. Saat ini akan menjelaskan tentang monitors. Monitors adalah kumpulan prosedur, variabel dan struktur data di satu modul atau paket khusus di Ware 1974. Proses dapat memanggil prosedur-prosedur kapanpun diinginkan, tapi proses tak dapat mengakses struktur data internal dalam monitor secara langsung, hanya lewat prosedur-prosedur yang dideklarasikan monitor untuk mengakses struktur internal. Ini adalah properti-properti monitor sebagai berikut. Variabel-variabel data lokal hanya dapat diakses oleh prosedur-prosedur data monitor dan tidak ada oleh prosedur di luar monitor. Hanya satu proses yang dapat aktif di monitor pada satu saat. Kompilator harus mengimplementasi ini atau mutual exclusion. Terdapat cara agar proses yang tidak dapat berlangsung di blok menambahkan variabel-variabel kondisi dengan dua operasi, yaitu wait dan signal. Wait ketika prosedur monitor tidak dapat berlanjut, misal prosedur menemui buffer penuh,
menyebabkan proses pemanggil diblok dan mengizinkan proses lain masuk monitor. Signal, proses membangunkan partnernya yang sedang diblok dengan signal pada variabel kondisi yang sedang ditunggu partnernya. Versi warir setelah signal membangunkan proses baru agar berjalan dan menunda proses lain. Versi Blitz-Hansen, setelah melakukan signal, proses segera keluar dari monitor. Yang kedua adalah deadlock. Deadlock disebut juga deadly embrace, adalah keadaan di mana dua program memegang kontrol terhadap sumber daya yang dibutuhkan oleh program yang lain. Tidak ada yang dapat melanjutkan proses masing-masing sampai program yang lain memberikan sumber dayanya, tetapi tidak ada yang mengalah. Menghadapi deadlock, pertama, mengabaikan adanya deadlock. Kedua, memastikan bahwa deadlock tidak akan pernah ada, baik dengan metode pencegahan dengan mencegah 4 kondisi deadlock agar tidak akan pernah terjadi. Metode menghindari deadlock yaitu mengizinkan 4 kondisi deadlock tetapi menghentikan setiap proses yang kemungkinan mencapai deadlock. Ketiga, membiarkan deadlock untuk terjadi. Pendekatan ini membutuhkan dua metode yang saling mendukung, yaitu pendeteksian deadlock untuk mengidentifikasi ketika deadlock terjadi, pemulihan deadlock, mengembalikan kembali sumber daya yang dibutuhkan pada proses yang memintanya. Ini adalah cara mencegah deadlock. Ada syarat, langkah-langkahnya, dan kelemahan. Pertama, syarat mutual exclusion, hold and wait, no preemptive, circular wait. Langkah-langkahnya ada spooling sumber daya, meminta sumber daya di awal, mengambil sumber daya di tengah proses, penomoran permintaan sumber daya, dan kelemahannya ada dapat menyebabkan chaos, sulit memperkirakan di awal dan tidak optimal, hasil proses tidak akan baik, tidak ada penomoran yang memuaskan semua pihak. Terima kasih atas kesempatan. Selamat malam.